Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah kapal pencari ikan terbakar diduga api berasal dari dapur kapal. Kapal cepat dihantam gelombang tinggi, Sekda Kabupaten Sarmi hilang di perairan Liki. Sehari bertambah 7 orang jumlah pasien positif COVID-19 di Papua menjadi 75 kasus. Pasien positif di Papua terus bertambah. Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Papua, Wile Manderi mengatakan, Kamis 16 April meningkat 7 orang menjadi 75 orang pasien. 75 pasien terpapar corona itu paling tinggi terdapat di Kota Jayapura sebanyak 25 orang, Mimika 19 orang, Kabupaten Jayapura 14 orang, Merauke 7 orang, Kerom 4 orang, Sarmi 3 orang, Mambramo Tengah 1 orang, dan Jayawijaya 2 orang. Penyebaran virus yang sampai dengan saat ini telah terjadi peningkatan, lalu yang dirawat positif itu 75 orang. Kita sudah harus melakukan penanganan pencegahan yang lebih cepat. Karena kasus ini bertambah. Penanganan ini, pencegahan ini dengan baik, semua orang bisa berpartisipasi. Artinya mereka yang terindikasi, terinfeksi, bisa melaporkan diri atau mendatangi rumah sakit atau puskesmas sehingga bisa melakukan pengetesan. Saat ini Satgas COVID-19 Papua juga masih menangani 98 pasien pengawasan dan 3.423 orang dalam pemantauan. Satgas COVID terus meminta warga berada di rumah dan selalu menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai dan Hendra melaporkan. Setelah ditutup selama 14 hari, pemerintah Kota Sorong kembali mengizinkan Bandara Dominic Edward Osok beroperasi kembali. Pembukaan bandara ini akan berlangsung 1 kali dalam seminggu, sehingga pemerintah dapat memantau pergerakan masuk keluarnya orang dari dan keluar Kota Sorong. Pihak bandara sendiri telah memperketat para penumpang seperti wajib menggunakan masker, wajib deteksi suhu tubuh, wajib mencuci tangan, dan mewajibkan penumpang yang masuk ke Kota Sorong memiliki surat keterangan bebas COVID dari daerah asal. Yang turun tadi tidak ada yang terindikasi ODP. Mereka semua dites seluruh badan dan suhu mereka rata-rata di bawah normal. Terima kasih atas dukungan doa dari masyarakat Kota Sorong. Mari kita tetap bergandengan tangan, kemudian menjaga instruksi yang disampaikan kepada setiap kita supaya kita menjalankan itu dengan baik. Berarti kita ingin menghindari diri dari virus corona yang berada di Kota Sorong. Saya sangat khawatir karena dengan adanya penerbangan semakin banyak, tentunya siapa tahu ada penambahan pasien lagi, berarti akan merepotkan kita di sini. Tapi kalau dengan kondisi yang ada, kita perhatikan yang ada, mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan virus ini sudah berakhir, berarti semuanya ikut tenang dan melakukan aktivitas sesuai dengan kegiatan kita masing-masing. Karantina kesehatan bandara juga memastikan seluruh penumpang yang turun dari pesawat tidak bergejala COVID-19. Ya, semua penumpang yang turun itu sudah mendapatkan kartu kewaspadaan ini dari bandara asal. Kita mengecek kembali
bila penumpang belum mendapatkan, kita akan berikan untuk melengkapi kartu kesehatan ini. Dan kartu kesehatan ini harus dilengkapi sejujur-jujurnya, ya, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, bila tidak jujur akan dikenakan denda. Permintaan untuk melakukan pembatasan berskala besar yang diajukan Kota Sorong ditolak oleh Menteri Kesehatan karena tidak memenuhi syarat. Pemkot Sorong akan mencari opsi lain untuk terus mencegah penyebaran virus corona di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Adanya instruksi pemerintah daerah Kabupaten Kerom untuk tidak beraktivitas di luar rumah tentunya berpengaruh pada pendapatan warga di Kerom. Meringankan beban warganya, pemerintah Kabupaten Kerom membagikan sembako kepada 640 kepala keluarga di Kampung Yamua, Distrik Arso Barat. Bantuan sembako terdiri dari beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Selain sembako, warga juga mendapatkan masker gratis. Muskam di Kampung Yamua ini akan memberikan bantuan kepada masyarakat dampak sosial, yaitu 640 kepala keluarga yang ada di Kampung Yamua. Jadi ada beras, ada minyak goreng, garam, bensin, dan bahan makanan untuk mengantisipasi 1 bulan ini. Jadi saya mengharapkan semua, khususnya masyarakat Kampung Yamua dan Kabupaten Kerom, untuk hidup berhemat dan konsisten menjaga bahan makanan kita, khususnya dari tingkat keluarga itu sendiri, dan pemerintah akan mengambil langkah-langkah. Sementara itu, pasien positif corona di Kabupaten Kerom terus bertambah. Kamis 16 April, data Satgas COVID-19 menyebutkan ada 2 tambahan kasus positif di Kabupaten Kerom. Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan berjumlah 14 orang dan orang dalam pemantauan sebanyak 242 orang. Pemda Kerom terus menghimbau warga agar terapkan social distancing, lakukan pola hidup sehat, dan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Afid Indarto melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Sebanyak 55 kantong darah berhasil terkumpul dari bakti sosial yang diikuti anggota Polri ini. Donor darah ini sengaja dilakukan Polda Papua dan PMI Papua untuk mengisi kembali stok darah yang semakin berkurang di Bank Darah PMI. Palang Merah Indonesia mengaku tiap bulan mereka membutuhkan 100 kantong darah untuk dipasok pada setiap rumah sakit yang ada di Papua. Kegiatannya adalah untuk membantu tanggap darurat dalam rangka mengatasi kekosongan darah di unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Kota Jayapura memasuki masa pandemi COVID-19. Setelah ini yang sudah melaksanakan, kami dari Palang Merah Indonesia mengapresiasi atas kegiatan sosial ini sehingga bisa membantu masyarakat di Papua ataupun di luar Papua. Perlu diketahui Palang Merah Indonesia Kota Jayapura ini melayani 7 rumah sakit dan 3 rumah sakit sentinel yang ada di sekitar Kota Jayapura meliputi Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Darah yang ada di PMI seluruh Indonesia itu kekurangan. Dari pimpinan memerintahkan kita untuk melaksanakan donor darah serempak seluruh Indonesia. Jadi Polair untuk memotori Polda masing-masing untuk melaksanakan donor darah di masing-masing Polda. Sedangkan target daripada darah yang didapat pada pagi hari ini minimal, bukan maksimal ya, minimal 50 kantong. 50 kantong kita siapkan. Untuk standarnya kita mulai dari pemasangan fill bed-nya ini kita bikin jarak di atas antar fill bed itu 2 meter.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Papua bekerja sama dengan Kodam 17 Cendrawasih membuka dapur umum dan memberikan makan siang kepada warga Jayapura. Masakan yang diolah di mobil dapur ini langsung dibagikan kepada warga yang terdampak COVID-19, seperti sopir angkot, para pedagang asongan, dan ojek. Rencananya, dapur umum TNI Polri ini akan dibuka selama 2 pekan ke depan. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai dan Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.